Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Fikru Abzoro, Rahman, Sira. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah. Di mana yang poin pertama di sini ada Rasulullah menunaikan haji wada. Yang kedua, khutbah haji wada dan wahyu terakhir. Yang ketiga, Rasulullah SAW sakit. Yang pertama, kita akan membahas tentang Rasulullah menunaikan haji wada. Apa haji wada itu? Haji wada adalah haji terakhir yang dilaksanakan Rasulullah. Sehingga haji ini disebut juga dengan haji perpisahan, yaitu perpisahan Rasulullah dengan para sahabatnya dan para umatnya yang sangat beliau cintai. Pada tanggal 25 Zulkaidah 10 Hijriah, Rasul bersama 90.000 kaum muslimin berangkat menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dari 90.000 pengikut Rasulullah tidak hanya berhenti di sini, jumlahnya akan semakin bertambah hingga pengikut Nabi yang menjalankan ibadah haji ini berkisar sampai 124.000 pengikut. Dari 124.000 ini ada yang berjalan kaki, ada pula yang mengendarai unta. Baiklah, untuk materi yang pertama ini apakah sudah cukup jelas? Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua ini tentang khutbah haji wada dan wahyu terakhir. Dalam khutbah haji wada ini ada sedikit pidato yang disampaikan oleh Rasulullah untuk para pengikutnya yang berisi, "Hai manusia, dengarkanlah apa yang akan aku katakan. Mungkin setelah tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini atau selama-lamanya. Hai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci, sebagaimana sucinya hari dan bulan sekarang ini di negeri kalian ini. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah ini. Aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, dirikanlah sholat, zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, pasti kamu akan selamat. Tunaikan ibadah haji dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga." Dari pidato atau khutbah yang telah disampaikan Rasulullah sudah mengisyaratkan kepada kita, kaum muslimin, bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, dan beliau berpesan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji, dan mentaati pemimpin. Pada bagian khutbah yang lainnya, Rasulullah juga berpesan kepada kita, kaum muslimin, yang pertama, tidak berlaku kasar terhadap wanita. Yang kedua, tidak menuntut balas terhadap kekejaman zaman jahiliyah.
Yang ketiga, tidak mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan. Yang keempat, tidak murtad. Dan yang terakhir, tidak mengambil harta orang Islam dengan tidak benar. Jadi anak-anak, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Maidah ayat 3 ini sebagai wahyu terakhir. Ibu akan membacakan surah ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa radiyatu lakum Islam madina, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Baiklah anak-anak, tolong diingat ya, kalau Quran Surah Al-Maidah ayat 3 ini merupakan wahyu terakhir yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Baiklah, cukup sampai di sini. Apakah sudah cukup jelas mengenai materi khutbah Haji Wada dan wahyu terakhir? Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi yang ketiga ya. Rasulullah SAW sakit. Sepulang Rasulullah dari Haji Wada, kesehatan Rasulullah berangsur-angsur menurun. Kemudian pada akhir tahun 11 Hijriah, beliau menghadiri pemakaman seorang muslim di Baki. Dalam perjalanan pulang, beliau merasa sakit kepala dan demam. Sakit Rasulullah ini berlangsung selama 13 hari. Meskipun demikian, beliau tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan melaksanakan tugas dan kewajiban Rasulullah sehari-hari seperti biasa. Ketika sakit beliau sudah semakin parah, Rasulullah dipindahkan dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah. Kemudian ketika Rasulullah sudah tidak mampu lagi menjadi imam sholat di masjid secara berjamaah, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam di masjid. Dan Abu Bakar pun dengan senang hati menerima tawaran dari Rasulullah tersebut. Baiklah anak-anak, untuk materi kita yang ketiga ini, apakah dari kalian sudah cukup jelas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang ibu akan membagikan kalian selembaran kertas ini, dan ibu akan meminta kalian untuk menulis pertanyaan di sini. Setelah kalian menulis pertanyaannya, kumpulkan ke depan ya. Apakah sudah selesai? Fikro, tolong kumpulkan ke depan ya. Ibu telah menerima beberapa pertanyaan dari kalian. Pertanyaan ini akan ibu bagikan secara acak pada kalian, dan ibu akan memberikan waktu pada kalian untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian tersebut. Baiklah, apakah sudah selesai? Jika sudah, ibu akan menunjuk kalian satu persatu. Kalian bacakan pertanyaan yang sudah kalian dapat beserta jawabannya. Dimulai dari Fikro. Fikro, silakan berdiri dan bacakan pertanyaan beserta jawaban yang sudah kamu tulis. Saya mendapatkan pertanyaan, siapakah yang ditunjuk Rasul sebagai imam sholat saat Rasul sakit? Jawabannya adalah Abu Bakar. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Fikro. Selanjutnya, silakan Rahman, bacakan soal dan pertanyaannya. Baik, Bu. Pertanyaan yang saya dapat adalah, pada tanggal berapakah Rasulullah melaksanakan Haji Wada? Jawabannya, pada tanggal 25 Zulkaidah 10 Hijriah. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rahman. Baiklah, dari soal dan jawaban yang telah kalian bacakan tadi, Ibu rasa sudah sangat tepat. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja ya. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin bertanya kembali atau ada yang tidak jelas dan ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu tutup sampai di sini. Ibu akan memberikan kalian, jangan lupa kerjakan PR halaman 35 ya. Dikumpulkan pada minggu depan. Jangan lupa ya anak-anak.
Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.